Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Senot ya. Di video kali ini saya akan membahas 10 cara menghemat baterai iPhone. Nah, di video ini mungkin tidak perlu semuanya kalian ikuti ya. Jadi bisa kalian pilih yang kalian butuhkan saja. Karena tips ini, cara ini adalah riset dari saya sendiri ya. Jadi mungkin perlu dipilih untuk kalian yang penting saja. Yang pertama adalah mematikan WiFi dan Bluetooth setelah digunakan. Nah, di sini menjadi catatan penting adalah ketika WiFi dan Bluetooth sudah digunakan, maka ketika kita geser pada status bar, warna dari WiFi dan Bluetooth-nya adalah biru ya. Jadi ketika kita klik di sini itu menjadi warna silver. Itu menandakan bukan WiFi dan Bluetooth-nya itu sudah tidak aktif, melainkan WiFi dan Bluetooth itu tidak terhubung ke ponsel lain. Jadi untuk mematikannya kita buka pengaturan, kita buka WiFi, kemudian kita off-kan, dan juga kita buka Bluetooth, kita off-kan. Oke. Kemudian yang kedua adalah data seluler. Nah, ketika kita berada di area yang tidak terjangkau jaringan 4G, mungkin settingan ini bisa kita lakukan ya, yaitu kita buka seluler, kemudian kita pilih data seluler, kemudian suara dan data. Nah, di sini kita klik 3G-nya saja. Jadi jangan memaksakan untuk jaringan 4G-nya atau LTE, karena handphone akan dipaksa untuk mencari jaringan LTE terus secara terus-menerus ya. Jadi baterai akan cepat atau baterai akan boros gitu. Yang ketiga adalah pemberitahuan. Nah, pemberitahuan ini aslinya penting ya, cuma kan nggak semua aplikasi yang ada pada handphone kita itu memerlukan pemberitahuan. Contohnya saja aplikasi-aplikasi yang tidak sering kita gunakan itu. Maka kita buka pemberitahuan, kemudian kita pilih aplikasi-aplikasi yang menurut kita tidak penting ya. Contohnya saja adalah App Store. Nah, di sini saya tidak menggunakan pemberitahuan dari App Store. Kemudian ada buku, kemudian ada durasi layar. Facebook pun saya matikannya karena menurut saya pemberitaan Facebook itu tidak penting dan hanya membuat handphone menjadi boros saja ya. Yang di sini yang diaktifkan saja kalau saya adalah ada WhatsApp, ada YouTube, dan juga ada Shopee ya. Yang sini saya aktifkan. Kemudian yang nomor 4 adalah mematikan AirDrop, terus AirPlay dan hand off. Nah, di sini itu ketika kita gunakan handphone kita akan terus mencari iPhone yang lain di sekitar kita ya. Jadi kalau kita nggak off kan, itu handphone kita akan terus mencari iPhone lain di sekitar kita, menjadi bebannya menjadi lebih berat ya. Maka kita buka pengaturan, kemudian ada umum. Nah, di sini kita buka AirDrop, AirPlay, hand off. Kita matikan saja ya. Nah, karena mungkin di lingkungan kita tidak ada iPhone lain atau tablet atau Mac ya, jadi tidak perlulah untuk ini dihidupkan, yang membuat handphone kita akan menjadi lebih irit gitu ya. Terus yang nomor 5 adalah segarkan latar belakang. Nah, di sini adalah ketika penyegaran latar belakang itu diaktifkan, maka handphone kita otomatis akan terus mengupdate aplikasi-aplikasi yang segarkan latar belakangnya itu digunakan atau di-on-kan. Seperti contohnya itu Facebook ya, WA gitu. Kalau segarkan latar belakang itu di-off-kan, maka tidak akan ada WA dari teman atau siapapun bakal masuk ke handphone kita. Jadi kita buka pengaturan, kita buka umum, dan segarkan latar belakang. Bisa kalian lihat kalau yang segarkan latar belakang saya adalah cuma Facebook, Messenger, ada Shopee, WhatsApp, dan juga YouTube. Karena menurut saya aplikasi-aplikasi yang penting itu cuma ini ya, yang sering saya gunakan itu cuma yang tadi disebutkan. Jadi kalau segarkan latar belakang ini tidak dihidupkan, maka ketika ada pemberitahuan itu tidak akan masuk ke handphone kita kecuali kita membuka aplikasi tersebut ya. Kemudian yang nomor 6 adalah Siri.
Nah, Siri di sini kalau menurut saya sih nggak terlalu penting digunakan ya, karena fungsinya itu sama seperti Google apa ya namanya ya, Dek? Google Now, Google Voice ya. Ya, Google Assistant itulah ya. Itu seperti itu, tapi menurut saya itu tidak lengkap karena hanya bisa menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi kita buka pengaturan, kemudian kita buka Siri dan pencarian. Nah, di sini kita off-kan semuanya untuk yang berkaitan dengan Siri ya. Di sini off semua, tombol utama untuk Siri juga off, saran pencarian, saran-saran semua di off-kan. Yang nomor 7 adalah lokasi. Nah, lokasi di sini itu sangat penting untuk iPhone kita ya. Karena lokasi banyak terhubung ke misalnya adalah Find My iPhone, yaitu ya ketika iPhone kita mungkin kelupaan atau mungkin jatuh di mana bisa kita lacak melalui aplikasi ini GPS ya, melalui Find My iPhone gitu. Tapi kalau lokasi tidak digunakan maka kita tidak bisa mencari iPhone kita. Makanya pengaturan yang saya gunakan adalah kita buka pengaturan, kemudian kita buka privasi. Nah, layanan lokasi di sini tetap saya on kan. Tetapi untuk aplikasi-aplikasi yang menggunakan layanan lokasi ini atau GPS, saya pilih untuk yang penting-penting saja ya. Contohnya App Store tidak pernah, dan cuaca saya gunakan tanya karena ini penting dan nggak penting juga sih. Nah, tapi sebaiknya lokasinya saat app aktif saja ya. Nah, kemudian ada peta. Nah, peta ini sangat penting, makanya selalu saya on kan itu ya. Sudah jelas ya. Kemudian yang nomor 8 adalah analitik dan peningkatan. Nah, di sini adalah analitik handphone kita, penggunaan kita, data kita yang akan dikirim ke developer. Maksudnya develop itu ke iPhone yang nantinya akan menjadi acuan untuk iPhone yang akan datang itu ya, menjadikan iPhone yang akan datang itu akan menjadi lebih baik dari pengguna-pengguna yang sudah menggunakan dan mengirimkan data analitik ini. Makanya tidak saya gunakan, dan ini pengaturannya, buka pengaturan, kemudian ada privacy, kemudian ada analisis dan peningkatan. Nah, di sini saya tidak ada yang off sama sekali ya, tidak ada yang off. Maksudnya tidak ada yang on, saya off kan semua ya. Karena menurut saya ini tidak terlalu penting untuk saya. Dan kalau di on kan juga akan terus mengirimkan data analitik yang akan membuat handphone kita akan menjadi lebih poros ya. Nah, begitu. Terus yang nomor 9 adalah auto brightness atau kecerahan otomatis. Ya, mungkin fitur ini sangat penting ya ketika kita berada di luar ruangan, terus kita masuk ruangan, maka otomatis layar akan meredup. Nah, jadi tidak perlu kita lakukan untuk kecerahannya. Tetapi ketika fitur ini digunakan itu, maka sensor itu akan bekerja terus-menerus ya, menjadikan handphone kita itu akan menjadi lebih poros lagi baterainya. Kemudian yang terakhir, yang nomor 10 adalah menggunakan mode daya rendah. Ya, walaupun ketika kita menggunakan mode daya rendah ini performa iPhone kita akan menurun secara drastis, tapi untuk urusan baterai akan menjadi lebih awet. Karena aplikasi latar belakang atau kecerahan itu akan dikurangi secara signifikan untuk performanya ya. Tapi untuk kalian yang lebih mementingkan performa baterai, mungkin ini bisa menjadi pilihan terbaik untuk kalian. Jadi nggak perlu baterai kalian sudah berada di bawah 30% baru dihidupkan. Kalau saya sendiri sih untuk ini ya, untuk mode daya rendah ini itu selalu saya gunakan ketika baterai sudah berada di 80% ya. Sudah saya on kan, apalagi sampai baterainya ngedrop, enggak ya. Langsung saya hidupkan ketika berada di angka 80%. Nah, itulah 10 cara untuk menghemat baterai iPhone. Dan cara ini tidak perlu kalian lakukan semuanya, cukup pilih yang kalian butuhkan saja ya. Oke, terima kasih. Semoga video ini membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.